sampai seperti itu. Apalagi eranya sekarang era media sosial gitu ya. Tinggal scroll TikTok dapat, oh. Buru mana nih kan? Oh, burunya di Cilandak nih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo sahabat Prada. Ya, kembali lagi bersama kita, Bro Wayan dan Ibeng. Jadi gini, kemarin kan juga lagi viral kan. Bahkan si Wayan Tantri ini akhirnya melanglang buana di beberapa televisi nasional kita. Itu apa sih yang dibahas? Iya, yang kemarin dibahas itu ya sesuatu yang lumayan membuat kita sebagai umat Hindu tuh getir ya, tersentak gitu ya. Iya, terhadap ya anggap saja public figure yang keluar dari keyakinan Hindu. Jadi itu tadi apa, demi cinta aku rela pindah agama. Sesuatu yang sebetulnya sudah menjadi isu yang umum di antara kita sebetulnya. Tapi ya tumben saja, artinya melalui momentum yang terjadi beberapa hari lalu, ya membuat kita ingin membicarakannya kembali. Banyak yang nanya-nanya ya. Banyak yang tanya, bahkan kita sendiri bertanya-tanya, kok bisa gitu. Kok bisa nggak sama kita gitu. Ya, mungkin itulah level di, kalau kita kan mengenal yang namanya masih kasta kan masih berlaku kan, kalau apalagi di Bali kan namanya adat kasta sebagai catur warna itu ya. Tapi perkembangannya sekarang ini kan karena era media sosial itu menganggap itu tadi ya, seperti kayak public figure itu kan bisa menjadi sorotan ketika langkah dia mau ngapain kan. Gitu. Nah kemarin sebenarnya udah bagus, misalnya edukasi kayak tradisi mepamit gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit mepamit yang di dalam tradisi kita itu. Kalau misalnya soal mepamit itu kan memang bagian dari rangkaian acara adat ya. Adat kita di Bali memang menegaskan bahwa mepamit itu atau menjauman supaya tidak salah persepsi soal ini, ya kan, artinya kita hanya meminta restu sebetulnya kepada leluhur kita, leluhur yang sudah tiada maupun leluhur yang masih ada, kedua orang tua. Nah setelah itu intinya kita tidak memutuskan hubungan kepada tanggung jawab yang ada di keluarga perempuan, tidak. Justru bahkan itu menjadikan cikal bakal. Kita bakalan punya ikatan dengan keluarga baru, yaitu keluarga laki-laki. Ya justru makin kuat terpeliharanya kan gitu seharusnya. Karena setelah perkawinan itu berlangsung, tidak hanya soal asmara dan cinta dari sepasang ini, tapi keluarga besar juga turut dalam cinta mereka. Gitu. Artinya ketika kita lihat bahwa karena cinta rela pindah agama, itu sesuatu yang membuat kita berpikir ulang gitu, kayak kok segampang itu gitu ya. Ya Beli ya. Gampang itu. Aslinya kan tak segampang itu kan gitu. Tak segampang itu untuk kita move ke cara-cara dalam penghayat baru gitu. Sesuatu yang ya ini pukulan untuk kita sebetulnya. Ada kekhawatiran nggak, misalnya ini kan perempuan ya, tokoh ini kan perempuan, cewek-cewek umat kita ini akan melakukan hal yang sama gitu? Sebetulnya sebagai referensi membuat kita sangat khawatir, bahkan sangat khawatir, Bli. Sangat khawatir, kenapa? Karena dengan adanya figur ini kan menjadi teladan bagi orang-orang tertentu. Dan jangan sampai, nah ini kan himbauan kan, jangan sampai itu menjadi terobosan atau solutif bagi mereka yang
Gaya hidup baru gitu ya. Nah, itu jadi mereka yang mengesampingkan leluhur, lalu mengambil jalan pintas untuk ya udahlah saya nggak mau repot dan lain sebagainya. Sebenarnya kekhawatiran itu ditambah lagi bahwa menunjukkan kita itu circle-nya kecil banget. Ya kok bisa sampai misalnya seberang laut nyari pasangan gitu ya. Ya ini tapi yang namanya jodoh kan kita tidak ada yang tahu, tapi kita bisa meng-create. Kita bisa mengatur itu dengan cara apa? Ya merubah circle kita. Kita move ke circle-circle yang baru yang memang isinya adalah pemuda-pemuda Hindu. Nah, kan itu. Cocok nih buat para jomblo-jomblo yang nonton ini. Perbaiki kualitas diri gitu ya. Tingkatkan lagi soft skillmu untuk melamar ataupun merayu-rayu. Ya, gitu. Jadi ya enggak apa-apa kita berkorban lebih besar effortnya terhadap wanita yang memang dia sama keyakinan dengan kita kan, Bli. Gitu. Dibanding kita hanya berkorban sedikit tetapi pindah gitu. Itu ternyata memang berdasarkan statement tokoh di media sosial, orang yang pindah agama itu dia adalah membuka jalan untuk kehancuran. Itu kan menyeramkan untuk kehidupan kita. Akhirnya ya kita berkaca dari itu, ya mesti sekarang pelan-pelan untuk mulai ya mencari di mana sih letak-letak kumpulan-kumpulan pemuda yang memang ada banyak yang jomblo. Ya sampai nanti karena nggak dapat tuge gitu kan. Nah, akhirnya malah semangat nih. Atau tugenya sendiri nih kurang membuka diri untuk para semuton juga ini kan. Iya. Tapi ada nggak contoh misalnya kayak ketika kita pindah agama itu ada problem nih something gitu. Ada yang error misalnya. Itu apa itu misalnya? Artinya kalau contoh itu berarti yang sudah terjadi ya. Yang sudah terjadi paling kita akan bicara tentang beberapa kasus yang gitu ya. Tanda kutip endingnya ketika mereka memberanikan diri untuk move ke keyakinan yang lain, dia akhirnya akan kembali tetapi setelah kematian di episode reinkarnasinya itu. Iya, jadi dia meminta dan memberi pesan kepada keluarga secara niskala untuk membawa lagi dirinya ke dalam entah itu ritual yang gitu. Ya, membebaskan diri melalui ritual ritual Hindu yang ada di Bali. Sehingga ya daripada akhirnya begitu, ujung-ujungnya kayak gitu. Iya, kenapa tidak kita mempersiapkan diri jangan sampai terjadi seperti itu, gitu kan? Jadi kayak manis di awal, pahit di belakang. Gitu. Ya, itu. Tapi memang ini kan kasus yang terjadi, gitu ya. Nah, setelah kita tahu, marilah kita bareng-bareng kan gitu. Artinya kita sebagai anak muda, gitu ya, mencoba untuk mengentaskan hal-hal yang begitulah. Sudahlah, cukuplah gitu ya. Daripada kita kan punya kesempatan hidup itu kan hanya sebentar, Bli. Kalau orang Jawa itu bilang hidup itu mau mampir ngombe. Jadi memang sekilas itu, secepat itu. Tapi ya banyak juga yang menganggap bahwa hidup hanya sekali ya kan. Ya sudahlah, kita nikmatin aja gitu. Tapi kita tidak hanya lahir sebagai manusia yang hanya menikmati keinginan saja, tapi lepas dari itu kita punya tujuan yang mulia, gitu. Jadi ingat itu kan cerita yang di Mahabharata itu kan si Ibu Dewi Kunti kan, ibunya Pandawa itu kan, gimana seorang Dewi Kunti membesarkan 5 Pandawa ini, kemudian masih menjaga kehormatannya pula, menjaga stabilitas kerajaannya, dan apa ya? Itu salah satu contoh bagaimana seorang perempuan itu memang banyak sekali faktor yang sisi pelemahannya lah bahasanya kan, untuk kemudian ya dengan cara gampang kayak gini, ikut aja kayak gini, tapi dia masih bisa teguh, itu kan apa ya, luar biasa sih sebenarnya. Memang itu yang menjadi tameng lah bagi kita sebagai umat Hindu, terlepas dari gender ya, laki-laki maupun perempuan. Dari cerita itu, dari kisah itu memang membawa kita di era sekarang supaya ya keyakinan dasar itu mesti ada tuh.
Nah, Ya bagaimana kalau misalnya kita nanam pohon tapi tidak ada akarnya, Bli? ya. Kita hanya tancapkan batangnya. Boro-boro dia bertumbuh, dia hidup aja tidak, Iya. gitu loh. Karena dia tidak punya nilai-nilai dasar yang menjadi keyakinannya dia, alasan-alasan dia untuk memelihara dan stay di situ tuh nggak ada. Iya. Garing Sampai gitu. buah gitu ya. Nah, jangankan sampai berbuah nggak bisa. Berbuah. Nah, akhirnya mesti kita kembali lagi pada konteks ini. Kalau kita sebagai umat Hindu ya harus kuat. Satyaning Dharma itu tadi, Iya, harus jaga. Satyam Ewa Jayate Jayate. gitu. Jadi gimana kita mau berhasil dalam kehidupan ini ya mesti seperti itu. Berhasil dalam menjaga keyakinan kita ya seperti contoh tadi. Walaupun sudah seorang diri, terus Dewi Kunti tetap menjaga anak-anaknya sebagai bentuk tanggung jawab bahwa sebagai orang Hindu gitu ya, terlepas apa itu adatnya, mesti tetap stay di jalan Dharma gitu. Iya. Nah, ada juga cerita di dalam Adiparwa di mana ini adalah beliau adalah seorang brahmacari ya, resi, namanya adalah Jaradkaru. Ketika beliau berjalan-jalan ke surga dan neraka, pada saat di nerakanya ketemu dengan leluhur yang tergantung dan sudah hampir jatuh ke dalam kesengsaraan dan tidak bisa lagi diselamatkan gitu ya. Jadi Jaradkaru ini bertanya, wahai leluhur, apakah salahnya? Di manakah kesalahan kalian gitu ya? Ya ditanya, kalau saya itu tidak punya keturunan yang bisa membebaskan saya dari kesengsaraan ini, gitu ya. Tertegunlah Jaradkaru. Siapa sih yang menjadi keturunanmu di dunia gitu kan? Ya namanya Jaradkaru. Wah, sehingga menjadi apa tuh? Ternyata pukulan. Anaknya itu. Ternyata inilah Jaradkaru inilah yang menjadi satu keturunan yang mampu membebaskan. Dengan cara apa, Bli? Menjalin hubungan rumah tangga. Oh, harus regenerasi. Iya, harus regenerasi karena dalam berkeluarga itu kan ada satu kewajiban yaitu praja, meneruskan keturunan. Nah, lewat meneruskan keturunan inilah akan membebaskan leluhur yang dalam kondisi apa tadi? Tersandra oleh tingkat 10 tahun itu tadi ya. Jadi dia harus membebaskan itu. Nah, akhirnya Jaradkaru demi membebaskan leluhurnya dari sengsara, dia rela melepaskan brahmacarinya terlebih dahulu untuk masuk ke tahapan grihasta. Tapi dia berjanji setelah memiliki keturunan dan leluhurnya bebas, dia akan kembali lagi ke aktivitasnya dia, aktivitas rohani dan melanjutkan petualangan gitu, pelayanan dan lain sebagainya. Jadi ditunjukkan dari kisah ini, jangan coba untuk main-main gitu loh, Bli. Belok-belok gitu ya. Iya, walaupun kehidupan kita ini memang fluktuatif ya, naik turun gitu ya. Kalau mau Bli, jalan pintas, semua serba instan, ya kita juga akan menanggung resikonya bahwa segala yang instan itu akan membuat kita sakitnya, sengsara dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa kita mencoba untuk mempermainkan keyakinan, apalagi agama Hindu gitu. Kan ada moto bahwa Hindu ini adalah Sanatana Dharma. Jadi agama Hindu itu akan tetap sama sampai kapanpun, tetap sama. Samanya apa? Sama keyakinannya di zaman apapun itu jangan dipermainkan. Hanya karena apa tadi, Bli? Demi cinta aku rela pindah agama. Itu stop gitu. Sama juga kayak harta tata wanita. Harta tata wanita, demi wanita tergoda-goda gitu kan. Gitu ya. Jadi ya, tapi kembali lagi, Bli, kita tidak bisa lepas dari yang namanya karma pala tadi. Apakah memang kehidupan dia menuntut untuk jalannya seperti itu, lalu pada akhirnya dia akan kembali lagi dengan memberikan pesan melalui keluarga yang tersisa untuk bebaskan saya gitu kan, tolong saya dan lain sebagainya. Jadi di masa berikutnya, itu kan menyia-nyiakan kesempatan kita hidup gitu ya. Alih-alih untuk meningkatkan kualitas diri, tapi malah menjatuhkan diri gitu. Jadi gimana tuh mau 4 anak ini kan juga
repot juga kalau tradisinya juga terlewat-lewat. Iya, KB Bali itu KB Bali. bisa dijalankan bila kan gitu. Bila pasangannya juga orang Hindu dan juga memegang teguh tradisi adat Bali. Gitu. Ya, kalau misalnya laki-lakinya Bali, silakan juga cari Hindu yang dari Kalimantan, dari Sulawesi. Oh ya, luas gitu ya. Dan mungkin yang membedakan memang dari ritualnya kan, ritual masing-masing daerah itu. Dan itu yang menjadi keunikan dari Hindu Nusantara kan. Baik itu yang di Medan, di Kalimantan, Sulawesi, Toraja, termasuk yang di Ambon. Iya, jadi banyak sebetulnya sumber atau cikal bakal untuk mencari bibit-bibit unggul gitu ya. Silakan saja kita kalian lah gitu ya. Silakan teman-teman untuk mencari itu gitu ya. Jangan sampai hanya kenal circle seperti ini sedikit lalu menganggap bahwa dunia itu sempit. Nah, kan gitu. Nggak ketemu gitu. Jangan sampai seperti itu. Apalagi eranya sekarang era media sosial gitu ya. Tinggal scroll TikTok dapat Puru mana nih kan? Purunya di Cilandak nih. Jadi itu tadi gambarannya ya, bahwa masih banyak umat Hindu Nusantara ini kan di Indonesia ini juga besar, dan juga perlunya kita untuk tampil dan upgrade diri itu juga perlu gitu. Sangat penting. Jadi kalaupun sekarang masih masalah karir, masalah jodoh masih belum ketemu dapat puncaknya, ya namanya kita juga berusaha gitu kan. Yang lain juga seperti itu. Jadi tetap kita harus percaya dan bangga untuk menjaga tradisi leluhur kita, ya kan? Menjaga nilai-nilai adat kita, dan yakinlah pasti Dharma ini yang menyelamatkan kita semua. Iya. Oke, terima kasih Liwayan. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Salam dulu dah. Pernah Mas Santi belum? Iya. Om Santi. Om Santi.